Ingin Bapak dapat dengan harga yang baik, semua kita layani, tidak ada kelangkaan. Oke? Oke ya? Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, kita layani Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Yang penting itu Akal saya kami berjalan, Pak. Udah ya. Dialog. Kita punya alat untuk bertindak. Ya. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kami suruh jadi sub, ya, persyaratannya apa? Nggak ada persyaratan. Ya, saya udah bilang, salah satu KTP. KTP adalah privasi. Ya, Udah. Bapak, ya. Bapak, saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri. Ya. Yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Oke gas, makin sulit beli gas. Tapi udahlah, kesalahan itu nggak usah disampaikan kepada siapa-siapa. Kami Kementerian SDM yang harus mengambil alih tanggung jawab, dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan, penataan. Dan perintah Bapak Presiden adalah wajib untuk tidak boleh ada masyarakat mendapatkan yang tidak cepat gitu. Kalau bisa mah menterinya aja dicopot. Siap bang, menterinya aja copot. Bilangin Prabowo bagaimana nih? Anak buah lo, masa ngurusin prajurit ini nggak beres gitu? Iya, ini kan yang di laut nggak beres, di sini masih belum beres. Dan kebutuhan sehari-hari ya, iya, gas ya. Golongan masyarakat ekonomi lemah ke bawah, bukan menengah ke atas. Golongan masyarakat ekonomi ke bawah, tukang beca nggak makan, iya, gelandangan nggak makan. Untuk golongan masyarakat ekonomi lemah ke bawah, bukan menengah ke atas. Jadi udah 1 minggu problem ini akhirnya Bahlil itu mesti bertanggung jawab, dan pertanggungjawaban tertinggi dari seseorang menteri itu di dalam integritas dirinya ada mengundurkan diri. Presiden punya peralatan namanya menteri. Dia jadi alat untuk mengefektifkan kebijakan presiden. Begitulah sistem presidensial bekerja. Sekarang ada peralatan yang namanya Menteri Bahlil membuat peralatan yang memusingkan presiden. Jadi betul-betul kabinet yang absurd. Jadi kalau di publik terjadi kekacauan dalam soal LPG, dan itu akibat dari peraturan menteri sebagai alat presiden, presiden ikut bertanggung jawab. Tetapi bila peraturan itu tidak dikonsultasikan pada presiden, maka menterinya yang mesti digusur, dilengsarkan. Kan nggak mungkin presiden menginginkan adanya kekacauan di dalam kebijakan yang dia inginkan. Jadi sebetulnya dengan logika yang sederhana, Menteri Bahlil mesti mengatakan saya bersalah karena peralatan saya sebagai peralatan tidak mampu untuk mengefektifkan diri menjadi peralatan presiden. Itu sebetulnya etikanya tuh. Nah, kemungkinan semacam ini juga bisa berlangsung atau berlaku di banyak hal di menteri yang lain tuh. Dan kelihatannya banyak menteri yang tidak paham bahwa dalam sistem presidensial, menteri itu adalah peralatan presiden. Jadi dia mesti menerangkan pada presiden apa aturan yang akan dia buat dan menerangkan potensi kekisruhan atau kekacauan. Dalam soal LPG ini ada yang meninggal akhirnya kan. Di pertanggungjawaban moralnya artinya Bahlil sebagai menteri tentu harus datang ke publik dan menyatakan bahwa dia salah membuat kebijakan. Kenapa? Karena dia tidak mampu mengantisipasi. Dia menteri yang tidak mampu mengantisipasi dengan kebijakan yang sebenarnya kebijakan yang dungu sebetulnya. Itu mengakibatkan penderitaan rakyat. Yang menjadi ramai secara politik itu karena ada pernyataan dari Wakil Ketua DPR bahwa ini bukan kebijakan presiden terkait eceran yang tidak boleh menjual tabung gas 3 kg. Nah, orang bertanya, bukankah di pemerintahan ini tidak ada yang namanya visi misi menteri, yang ada itu adalah visi misi presiden. Wajar kalau kemudian muncul spekulasi, jangan-jangan menteri SDM ini terlampau ekstrim manuvernya, bikin keputusan tanpa sepengetahuan presiden. Atau jangan-jangan misalnya menteri SDM ini mendapatkan input, mendapatkan masukan justru bukan dari presiden terpilih, tapi dari pihak-pihak lain di luar presiden. Makanya isu yang terkait dengan matahari kembar itu menguat lagi. Karena ini menegaskan betapa memang kebijakan terkait eceran yang tak boleh menjual tabung gas 3 kg itu bukan dari presiden, tapi ya berasal dari menteri. Tapi pertanyaannya adalah, apakah seorang menteri itu dia berdiri sendiri dalam membuat keputusan ataupun tidak? Ini adalah hal-hal yang menurut saya menjadi signifikan belakangan ini, menjadi diskusi politik yang cukup sensitif. Saya kira spekulasi-spekulasi politik semacam itu pastinya akan terus bermunculan. Apalagi beberapa waktu yang lalu, misalnya ketika Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri, ada menteri-menteri yang dinilai
sangat dekat dengan Jokowi datang ke Solo gitu ya. Itu yang kemudian terus mencuat betapa ada matahari kembar di kabinet pemerintahan kali ini. Tapi bagi saya apapun itu, satu hal yang secara prinsip terkait dengan kebijakan tabung gas 3 kg, jangan lagi ada kebijakan-kebijakan yang misalnya kebijakannya itu tidak terlampau komprehensif, itu yang kemudian akan menimbulkan kemarahan dan resistensi. Ini kan dalam waktu yang berdekatan kita mendengarkan bagaimana misalnya soal pagar laut goib yang ada di Kabupaten Tangerang itu belum selesai, tapi ini juga ditambah dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan tabung gas ya. Itu artinya apa? Hal-hal yang sifatnya baik yang diinginkan oleh pemerintah terkait dengan efisiensi misalnya, supaya anggaran terhadap negara kita ini bisa dialokasikan untuk program-program strategis. Tapi jangan sampai model komunikasinya yang sampai itu justru menimbulkan prahara dan kegaduhan. Betul, memang ini persoalan-persoalan sepele, bagaimana masyarakat itu migrasi dari eceran ke pangkalan. Tapi ingat Pak, tidak semua tempat itu ada pangkalannya. Kalau di kampung saya, di Madura sana, pangkalan itu ada di kabupaten, kalau tidak ada di kecamatan. Itu butuh waktu bisa sejam ataupun 2 jam, dan jaraknya bisa 5 sampai 10 kilo. Ingat loh, semua orang itu tidak punya kendaraan, dan tidak semua tempat ada angkotnya. Jadi itu yang kemudian menyebabkan antrian panjang di mana-mana. Nah, terkait dengan kekisruhan tabung gas LPG yang 3 kg ini tentu sosialisasinya yang kurang, sehingga masyarakat kita itu panik. Karena di eceran itu tak lagi bisa menjual tabung gas 3 kg, mereka itulah yang kemudian kesulitan ketika kehabisan gas, kira-kira bisa membeli gas itu di mana. Itulah yang kemudian menyebabkan antrian panjang di mana-mana. Dan bahkan di Tangerang Selatan ada seorang lansia yang kemudian harus menghembuskan napas, meninggal dunia kelelahan, hanya gara-gara antri terkait dengan tabung gas 3 kg. Andai sosialisasinya itu dilakukan 1 Februari misalnya, semacam uji materi, dan nanti implementasinya itu di awal Maret, mungkin masyarakat itu akan melakukan penyesuaian. Minimal masyarakat kita itu sudah mulai terbiasa mendeteksi kira-kira pangkalan mana yang terdekat, yang kemudian dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pembelian tabung gas 3 kg ini. Kalau kemarin kan tidak, tanggal 1 Februari diumumkan, saat itu juga diberlakukan, sehingga tabung gas yang kemudian ada di eceran itu diharamkan untuk dijual belikan. Kan itu yang kemudian menyebabkan shock. Tukang warteg shock, kemudian tukang bakso juga shock, tukang cireng juga shock, pedagang-pedagang gorengan juga shock. Mereka ngeluh, bahkan kita bisa membaca di berbagai berita media online. Ada satu warga yang misalnya dari Bogor sampai ke Tangerang tuh cari tabung gas 3 kg. Ada warga yang dari Kabupaten Tangerang sampai ke Lebak hanya sekedar misalnya mencari tabung gas 3 kg. Bahkan ada masyarakat kita yang sudah 3 hari berturut-turut cari tabung gas 3 kg juga nggak dapat. Ini kan tentu persoalan komunikasi yang mestinya diperbaiki. Artinya apa? Setiap kebijakan apapun yang tidak populis, yang tidak pro rakyat, mesti harus dicek dulu bagaimana responnya. Apakah mendapatkan feedback yang positif ataupun resisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati ya. Ya, kita tahu sekarang lagi krisis mengenai gas LPG 3 kg sangat langka ya. Yang mana di sini pemerintah mengadakan suatu program yang mana di sini menurut saya juga, menurut masyarakat, sangat menyengsarakan rakyat kecil ya, yang mana gas LPG 3 kg ini harus menggunakan KTP ya, dan tidak semua orang bisa menikmati gas kilogram 3 kg ini, Bapak Ibu. Sudah banyak kejadian orang yang meninggal karena tidak bisa sanggup membeli gas. Ya. Harusnya pemerintah di sini cepat introspeksi diri ya mengenai kebijakan tersebut, yang mana sangat menyengsarakan dan sangat melukai rakyat kecil ya, yang mana
gas itu kebutuhan pokok yang mana sangat-sangat fatal jika stoknya langka, apalagi rakyat kecil yang mana tidak mampu membeli gas yang besar ya. Intinya sangat-sangat ya, kebijakan yang sangat-sangat kurang efektif Bapak Ibu. Nah, ya kita tahu bahwa kelangkaan LPG 3 kg dan stoknya terbatas menurut BBM SPBU ya. Sudah sejak tanggal 1 Februari pemerintah SDM melarang ya menjual gas LPG 3 kg. Dan penyebab kelangkaan gas 3 kg ini menurut pemerintah yaitu terjadi akibat pelarangan pengeceran dalam menjual gas bersubsidi ini ya. Karena mewujudkan rencana tahun 2019 ya, era pemerintahan Pak Jokowi menghapus pengecer LPG. Jadi gas LPG dijual eceran itu nggak bisa, harus beli langsung banyak kali, mungkin seperti itu ya. Dan sini kebijakannya dilanjutkan oleh Bapak Prabowo. Dan di sini menurut rakyat sangat menyengsarakan sekali ya rakyat. Apalagi yang kebutuhan pokoknya seperti pedagang ya menggunakan gas LPG 3 kg ya. Pedagang-pedagang kecil, rakyat kecil itu sama sangat-sangat menyengsarakan rakyat kecil. Jadi mohonlah pemerintah menghapus kebijakan ini agar ya kita sebagai rakyat kecil nggak sengsara. Oke Bapak Ibu, semoga kebijakan ini dihapus ya oleh Bapak Prabowo dan semoga kita semua sejahtera di dalam kepemerintahan Prabowo. Tidak banyak kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.